Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vika. Nah, kali ini aku mau ngobrol santai sama dua orang narasumber yang hebat di samping aku, akang-akang yang ganteng ini. Nah, di sini tuh kita mau ngobrolin tentang pentingnya pendidikan, terus juga peran mahasiswa di dunia pendidikan, dan pokoknya all about education. Jadi boleh disapa dulu nih dua narasumber kita dari Jabar Bergerak Zilenial Kota Bandung. Ada Kang Darin sama Kang Razi. Boleh akangnya dikenalin dulu aja. Halo, aku Hanif, selaku Ketua Daerah dari JBZ Kota Bandung. Oke, dan aku Razi, Wakil Ketua Daerah JBZ Kota Bandung. Nah, sebelum kita ngebahas si pendidikannya ini, boleh nggak sih Kang diceritain dulu Jabar Bergerak ini apa, terus visi misinya dalam dunia pendidikan ini gimana? Boleh dari Kang Darin dulu. Jadi Jabar Bergerak Zilenial ini merupakan satu organisasi non-government yang kita tuh berfokus terhadap kemanusiaan dan pendidikan. Jadi memang awal terbentuknya itu JBZ, kita biasa singkatnya jadi JBZ, itu ada pada saat masa-masa COVID. Jadi pada masa-masa COVID kan memang dari founder kita itu ngelihat bahwa anak-anak muda ini potensinya sangat besar. Tapi apa sih yang bisa kita lakukan pada masa pandemi itu? Pada akhirnya founder kita tergerak hati untuk membentuk JBZ dengan fokus di bidang pendidikan dan sosial. Karena pada masa itu memang hal yang menjadi penting ada di dua hal itu, yaitu masalah pendidikan dan sosial tadi. Kenapa masalah sosial tadi? Karena kita juga tahu gitu ya, pada masa tersebut banyak sekali ketimpangan juga sulit untuk berkehidupan begitu ya. Pada masa itu kita sulit mengakses pendidikan, sulit mengakses untuk bahkan untuk hidup aja kita sulit gitu. Maka dari itu juga awal kegiatan kita adalah hal kecil tapi bisa menginspirasi banyak orang harapannya. Lalu founder kita itu memulai dari bagi-bagi makanan. Nah, ternyata dari gerakan kecil ini banyak sekali orang yang tergerak hingga akhirnya banyak melakukan kegiatan-kegiatan serupa. Nah, sebetulnya memang kegiatan kita ini tujuan utamanya adalah untuk menginfluence anak muda di Jawa Barat untuk dapat lebih tergerak dalam hal-hal sosial. Jadi apa sih JBZ itu sebetulnya? JBZ itu ya tadi organisasi anak muda yang berfokus pada sosial dan juga pendidikan. Boleh dari Kang Razi sendiri. Oke, tambahan ya dari tadi apa yang disampaikan Kang Hanif, betul bahwasannya JBZ merupakan wadah bagi anak-anak muda di Kota Bandung dan di Jawa Barat khususnya kalau kami di Kota Bandung. Dan juga kemudian JBZ punya 3 nilai utama, yaitu aktif, adaptif, dan kolaboratif. Ini merupakan nilai yang sangat merepresentasikan anak-anak muda hari ini, yang mana kami melihat adanya urgensi dalam hal-hal pendidikan dan kemanusiaan. Khususnya kalau misalkan malam ini kita akan membahas terkait tentang masalah pendidikan. Nah, maka nilai-nilai aktif, adaptif, dan kolaboratif ini menjadi hal yang sangat penting sebagai awal ataupun sebagai dasar daripada pergerakan-pergerakan kami. Nah, tadi kan udah dijelasin ya Jabar Bergerak ini. Kan ini Jabar nih, Jawa Barat. Nah, sebenarnya si Jabar Bergerak Zilenial ini tuh memang di seluruh Jawa Barat dan ada berapa cabangnya sih? Oke, jadi JBZ ini alhamdulillahnya kita udah ada di hampir seluruh kota kabupaten di Jawa Barat. Namun kita kan memang awalnya itu di Bandung untuk rintisannya. Setelah berkembangnya waktu dari tahun 2020 hingga sekarang kita tersebar di 21 kabupaten di Jawa Barat. Jadi hampir setiap kota kabupatennya alhamdulillah udah ada teman-teman kita yang siap juga nih untuk turun ke lapangan bergerak dalam aksi kemanusiaan dan juga pendidikan. Berarti memang udah ada di seluruh Jawa Barat berarti ya? Hampir. Hampir. Karena kan kalau kota kabupaten di Jawa Barat itu ada 27. Nah, kita baru ada di 21 kota kabupaten. Jadi ada 6 daerah yang memang kita belum satukan gitu. Oh, oke. Berarti memang apa ya, cakupannya cukup luas juga berarti ya. Nah, kalau boleh aku tanya nih Kang Razi, menurut Kang Razi sendiri pandangan Kang Razi tentang pendidikan itu apa sih? Oke, pendidikan itu sebetulnya bisa kita lihat sebagai satu hak asasi yang itu tercantum sebagai amanat konstitusi ya, di mana alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita itu
menegaskan bahwa negara wajib untuk memberikan pendidikan dengan diksi menghidupkan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kemudian di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 31 dan 32 itu juga membahas terkait pendidikan. Dilanjut lagi di Undang-Undang 20 tahun 2003 yang mana mengatur tentang sistem pendidikan nasional. Artinya pendidikan ini merupakan amanat konstitusi yang juga sebagai hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara kepada masyarakatnya. Maka kemudian pendidikan juga menjadi satu fundamental daripada negara yang mana kita hari ini ada karena pendidikan. Ada karena orang tua kita yang dahulu sudah ada itu memperjuangkan kemerdekaan, juga memperjuangkan pendidikan. Karena kita tahu sendiri pada zaman sebelum kemerdekaan namanya pendidikan itu sifatnya eksklusif. Nah, maka di undang-undang itu dijelaskan bahwa pendidikan itu sifatnya inklusif. Seperti itu. Oke, tadi keren banget sih jawaban sampai undang-undang ini kayaknya apa ya? Udah ngapalin undang-undang apa gimana atau emang udah dari lahir gitu langsung hafal? Enggak, Kak, karena dalam kita melakukan suatu perjuangan ataupun hal-hal baik yang kita lakukan itu alangkah lebih baiknya lagi untuk kita paham betul apa masalahnya dan apa dasarnya. Jadi kita nggak ngasal lah dalam melakukan suatu. Ini sebenarnya Kang Gazi ini mahasiswa ilmu politik juga. Oh, pantesan. Kayak konstitusinya begitu. Pantesan jadi udah menjiwai banget ya kayaknya. Karena Kang Gazi kan emang sering juga ya kita ngobrol-ngobrol terkait pendidikan ini, terutama kan dalam kita tektokan juga di JBZ Bandung. Alhamdulillah Kang Gazi juga sering melihat dari sisi kebijakannya gitu. Makanya selalu mengimbangi aku, mungkin aku kan dari jurusan ekonomi Islam jadi lebih ngelihat dari sisi sosialnya dan juga sisi Iya benar. praktisnya. Dan Gazi ini melengkapi juga dari sisi kebijakannya dan juga hukumnya. Kayaknya mungkin nggak akan kaget kalau misalkan nanti tiba-tiba jadi Menteri Pendidikan mungkin ya. Nah kalau dari Kang Darinya sendiri gimana nih pandangan tentang pendidikan? Aku paling nambahin aja dari Razi gitu ya. Sebenarnya pendidikan ini bukan jadi hak aja gitu, tapi memang udah jadi kebutuhan kita setiap manusia gitu. Karena kalau nggak adanya pendidikan juga nggak mungkin kita sampai peradaban pada hari ini gitu. Karena kan ya semua orang tahu gitu, mungkin dulu manusia nggak ada nih gedung-gedung ataupun nggak ada elektronik gadget seperti sekarang. Kenapa ada ini? Karena ada proses pendidikan di sana. Jadi ada proses pembelajaran di dalam evolusi itu gitu. Nah, kebutuhan ini juga yang bikin kita gitu ya sampai sekarang juga terus butuh akan hadirnya pendidikan gitu. Karena mungkin sekarang pendidikan itu banyak orang yang bilang udah nggak begitu penting gitu ya, tapi menurut aku pendidikan ini masih sangat penting gitu. Dan mungkin ya banyak juga influencer yang bilang nggak usah sekolah lah, nggak usah kuliah lah, tapi kan menurut aku justru itu penting gitu. Pendidikan formal itu sangat penting gitu, karena di samping pendidikan formal yang kita dapat, kurikulum yang kita dapat, tapi ada proses pembelajaran di situ. Jadi orientasinya bukan ke hasil aja, tapi pada prosesnya gitu. Nah, dalam kita berpendidikan, cara kita berkomunikasi dengan guru, dengan berkomunikasi dengan orang lebih tua, juga proses kerjasama, kan itu ada dalam proses pembelajaran itu semua. Makanya pendidikan itu menurut aku sangat penting sekali sebagai sarana untuk kita hidup gitu, berkehidupan sosial di masyarakat juga. Iya, benar banget sih. Apa ya sekarang tuh influencer tuh udah banyak nge-brainwash dari anak-anak sampai mungkin kita yang si Gen Z ini kadang kan sudah apa ya udah terpengaruh sama apa sih standar TikTok gitu kan, apa-apa yang dikit-dikit FYP gitu kan, jaga api gitu kan di TikToknya. Nah tadi udah nge-mention tentang apa ya teknologi gitu kan. Dilihat perkembangannya ini pendidikan yang sekarang yang khususnya di Jawa Barat, apalagi yang tadi teknologi itu kan udah maju banget nih. Menurut Akang nih kayak gimana gitu, apalagi ya anak-anak gitu dari ya mungkin entah itu kita bisa bilang dari umur berapa tahun tuh udah bisa main sosmed gitu. Menurut Akang gimana nih? Dari aku dulu. Boleh. Oke. Jadi memang kalau teknologi itu bukan hal yang awam juga buat kita sekarang dan jadi salah satu kebutuhan juga gitu. Karena sebetulnya menurut survei yang dilakukan oleh Kominfo juga, proyeksinya pada tahun 2030 itu dibutuhkan adanya 9 juta karyawan yang bisa berkompetensi dalam hal digital gitu. Jadi
memang teknologi ini jadi hal yang harus kita terima juga dan harus kita pelajari dengan baik-baik supaya kita juga bisa menyerap apa yang jadi kebutuhan kita dan menyingkirkan sisi negatifnya. Nah, untuk teknologi ini memang banyak ya sekarang di lingkungan kita gitu ngelihat anak-anak kecil udah pada main gadget, tapi pas kita lihat ternyata mainnya apa? Mainnya game lagi gitu ya. Game. Padahal Mabar. kan, mabar. Mabar. Padahal jadi ini jadi salah satu penunjang untuk kita melakukan pendidikan juga gitu kan. Bahkan adik aku nih sekarang kebetulan kelas 5 SD, dia tuh udah diajarin coding gitu. Iya, udah diajarin coding. Mungkin itu salah satu kurikulumnya juga yang udah dimasukin sekarang. Tapi aku mungkin memang belum update lagi gitu ya. Belum terlalu cari lebih lanjut mengenai kurikulum sekarang. Nah, cuman artinya gitu, teknologi ini jadi salah satu kesempatan atau apa ya Kang bahasanya buat nanti kita bersaing gitu ya di masa depan. Jadi bekal mungkin kayak. Ruang berkembang lebih lah. Nah, ruang berkembang lebih gitu ya. Karena si teknologi ini juga melapisi semua kehidupan kita sekarang gitu. Pendidikan udah mulai bertransformasi ke hal digital, sistem pembelajarannya digital, sistem ujiannya juga digital sekarang. Terus juga nanti kita udah masuk ke dunia kerja, dari mulai ngisi aplikasinya kita udah digital, terus nanti juga kita pasti dalam sistem administrasinya digital gitu. Jadi memang digitalisasi ini hal yang harus kita terima, tapi juga perlu kita cerna lagi nih, kita filter lagi apa sih yang bisa kita ambil dan apa yang bisa kita kurangi. Kalau dari Kang Razinya sendiri gimana? Oke. Terkait teknologi dalam pendidikan sebetulnya kalau aku melihatnya itu kita coba lihat data dulu di Jawa Barat, data terakhir itu sekitar tahun 2023 ada 650.000 anak yang gak sekolah. Oke. 650.000 anak yang gak sekolah, ada yang DO, ada yang lulusnya mungkin tidak sampai SMA atau bahkan dia tidak sekolah sama sekali, itu ada banyak gitu. Dan total 650.000. Nah, permasalahannya apakah kita harus membenahi yang 650.000 atau akan lebih lagi ke depannya, atau kita harus coba bersaing dengan pasar global yang bersaing dengan teknologi kan. Nah, melihat hal itu kita harus berjalan seiringan di dua hal itu. Kita perbaiki sistem-sistem dasarnya, tapi kita juga mengembangkan hal-hal yang memang futuristik gitu. Jadi jangan sampai nanti kita fokus ke teknologinya doang, tapi orang nggak paham sebetulnya teknologi itu apa gitu. Dia bisa pakai, tapi dia nggak paham gitu. Jadi, nah makanya tadi dari Kang Hanif sendiri itu menarik. Kalau misalkan dikatakan bahwa teknologi itu juga butuh pembelajaran. Kata kuncinya adalah di pembelajaran itu gitu. Jadi jangan sampai kita sudah beradaptasi dengan teknologi tapi ternyata kita nggak bisa untuk belajar tentang teknologi itu secara pemahaman gitu. Kalau hanya praktiknya doang, rasanya anak zaman sekarang, anak 2-3 tahun mungkin udah pada nonton YouTube ya kan. Nah tapi apakah mereka paham gitu? Jangankan anak kecil, kita aja yang dewasa mungkin sepantaran kita di sekitar kita banyak yang nggak paham tentang sebetulnya teknologi itu apa. Iya betul banget sih. Jadi memang apa ya, adanya teknologi ini tuh kita harus bisa memfilter, kita harus tahu apa yang memang berdampak baik buat kitanya gitu kan, buat masa depan gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, aku juga pengguna TikTok gitu kan ya. Akhir-akhir ini tuh aku lagi banyak ketemu FYP tentang siswa yang gagal SNBP atau apa ya, seleksi nasional berdasarkan prestasi gitu ya buat masuk perguruan tinggi. Nah, menurut Kang Razi nih tanggapannya gimana nih tentang hal tersebut? Oke. Sebelumnya makasih udah ditanya karena aku juga eligible yang gagal. Ya, jadi dulu ini kasus yang betul-betul relate dan aku paham betul posisi siswa-siswa yang per hari ini sudah masuk eligible tapi dia gagal SNBP bukan karena sudah seleksi, tapi justru sekolahnya tidak menginput datanya. Persis aku merasakan di tahun 2022 kemarin, kebetulan aku SMK, jadi memang ini mungkin nanti harus dibahas lebih lanjut ya terkait si SMK-nya itu sendiri, karena kemudian ketika aku bersekolah ternyata yang dilatih, yang diapresiasi bukan ketika aku punya prestasi akademik ataupun punya
visi untuk melanjutkan pendidikan. Tapi justru yang diapresiasi adalah siapa yang bisa cepat masuk kerja. Oh. Jadi orientasinya langsung ke dunia kerja. Bukan suatu hal yang salah, tapi kalau misalkan kemudian pendidikan menjadi hal yang inkubator untuk industri, dunia industri, rasanya kita ke depan gak akan menjadi negara pengembang, gak akan menjadi negara yang menciptakan, tapi kita hanya mengerjakan, kita hanya menjadi mental pekerja, ya itu mental penjajahan dulu sama aja gitu. Nah, terkait juga dengan gagalnya banyaknya siswa yang gagal SNBP walaupun mereka eligible, ini perlu menjadi perhatian penting terutama untuk Bapak Ibu guru penyelenggara sekolah. Karena apa? Karena ini merupakan hak dari teman-teman kita. Ini hak dari siswa-siswi yang sudah berjuang selama itu kan akumulasi nilai ya. Iya, dari kelas 10. Dari kelas 10. Bahkan SMK itu kan ada yang 4 tahun. Bayangin 3 sampai 4 tahun mereka berjuang tapi gagal karena kelalaian petugas gitu. Kelalaian dari staf sekolah. Nah, ini perlu menjadi perhatian. Jangan sampai kemudian Bapak Ibu guru juga ke sekolah hanya untuk mencari nafkah, tapi tugas guru itu mulia. Tuh. Tugas guru itu betul-betul mulia. Tanggung jawabnya panjang gitu. Kalau kita membahas lebih jauh, tanggung jawabnya mungkin sampai akhirat gitu. Nah, jangan sampai tanggung jawab ataupun tugas besar Bapak Ibu guru ini lalai dijalankan gitu. Dan rasanya pemerintah juga harus konsen terhadap hal ini. Karena setiap tahunnya itu pasti ratusan bahkan ribuan sekolah yang gagal melakukan input data PDSS gitu. Entah itu sengaja ataupun gak sengaja gitu. Nah, aku betul-betul senang banget, aku betul-betul sepakat dan memihak kepada siswa-siswa yang kemarin melakukan demo, melakukan protes ke sekolahnya. Karena itu bentuk perlawanan teman-teman menghadapi sekolah yang tidak bertanggung jawab. Saya cukup lantang di sini mengatakan sekolah tidak bertanggung jawab karena itu adalah tanggung jawab yang murni, yang jelas bahwa sekolah harus bisa mendukung prestasi daripada anak muridnya kayak gitu. Nah, kemudian terkait SNBP ini rasanya kita juga harus melihat bahwa ternyata sebetulnya yang melanjutkan ke dunia perkuliahan ini TVK itu juga sedikit. Di Jawa Barat itu hanya nggak sampai 30% orang yang masuk ke pendidikan tinggi, nggak sampai 30%. Padahal di Indonesia jumlah universitas itu lebih dari 4.000. Jadi ini perlu jadi perhatian khusus juga. Apakah kita salah di sistem seleksinya? Apakah entah bagaimana? Nah, tapi terkait SNBP tadi saya kira ini perlu diperbaiki, terutama dari petugas-petugas dari Bapak Ibu guru. Mungkin gitu. Ya, jadi bikin sedih juga gitu kan ya, kayak udah belajar, udah punya harapan dari SNBP ini tapi belum mencoba aja udah gagal gitu kan ya. Nah, kalau dari Kang Darina sendiri gimana tentang hal ini? Ya, SNBP ini memang jadi berita yang sangat diperbincangkan gitu ya selama 1-2 minggu kebelakang gitu, karena memang miris sekali gitu ya. Miris banget gitu ya, karena ini murni kesalahan dari gurunya gitu. Nah, kembali tadi membahas perkara teknologi, apakah guru-gurunya ini masih tidak paham cara menginput data atau bagaimana gitu. Oh Hingga iya, betul banget. lalai gitu dalam menginput data. Padahal kan menurut aku bukan satu hal yang sulit gitu ya, data-datanya udah ada, hanya tinggal diinput. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah gurunya paham akan cara menggunakan teknologinya itu atau tidak gitu. Nah, mungkin yang perlu kita sekarang pahami juga gitu ya, bahwasannya teknologi ini bukan hanya penting untuk anak-anak sekolah dasar aja gitu, tapi juga untuk boomers gitu ya, yang mungkin mereka nggak tahu nih cara pakai teknologi seperti apa, karena kan di zaman mereka juga teknologi belum berkembang seperti saat ini gitu. Nah, perlu adanya pembelajaran teknologi kepada orang-orang yang menurut aku sih masih belum paham sepenuhnya gitu ya, bukan dari anak kecil tapi dari orang tua juga harus kita beri pembelajaran. Mungkin karena sekarang kan kalau misalkan teman-teman cari gitu gimana sih cara pakai teknologi, kita tinggal searching aja di internet banyak, tapi nah cara searchingnya itu bahkan banyak juga orang yang nggak tahu gitu. Makanya ini jadi satu hal yang perlu disoroti juga, bahwasannya sebelum adanya teknologi masuk ke kita gitu ya, perlu ditunjang juga dengan pemahaman dari
pemakainya gitu. Sosialisasi itu perlu dilakukan gitu. Nah sebetulnya terkait SNBP ini juga menurut aku jadi salah satu permasalahan sih gitu ya, karena kan kayaknya nggak bisa deh semua nilai itu di apa ya, melalui SNBP tadi, karena SNBP itu menyangkut nilai gitu ya, Iya, betul. nilainya bagaimana sekolah. Nah sedangkan cara penilaian sekolah aja itu beda-beda juga gitu. Nah misalkan aku sekolah di kota dengan ada temen aku yang sekolah di kabupaten, cara guru menilainya juga beda gitu. Ketika aku misalkan di sekolah untuk mendapatkan nilai 90 itu sulit sekali, tapi ternyata kalau yang di pedesaan itu lebih gampang. Apakah karena gurunya hanya berfokuskan pada akreditasi sekolah aja atau gimana gitu. Nah ini juga jadi salah satu yang perlu kita fokuskan gitu. Kayak SNBP ini juga, terutama kan UN itu dihilangkannya sekarang. Nah itu perlu jadi fokus kita juga untuk melihat apa sih sebenarnya indikator untuk siswa itu dapat lulus gitu. Karena sebetulnya kan kalau untuk masuk ke perguruan tinggi aja itu banyak jalur ya, bukan hanya SNBP aja. Tapi menurut aku perlu adanya satu ujian gitu ya, untuk kita ngelihat hasil belajar dari siswa-siswa tersebut gitu, karena sekarang kan UN udah dihilangkan juga. Oke. Berarti memang tadi udah banyak ngobrol. Kayaknya dilihat memang permasalahannya ini banyak dan memang bukan hanya dari satu pihaknya aja gitu Betul. kan. Jadi memang PR kita ini banyak banget gitu kan ya buat pendidikan di Indonesia sendiri. Nah, terkait permasalahan ini sebenarnya tantangan yang paling besarnya itu apa sih di dunia pendidikan yang memang udah serba teknologi, udah serba canggih ini? Dari Kang Darin boleh? Mungkin tantangannya buat Indonesia sekarang ini ada di pemerataan pendidikan gitu ya. Karena seperti yang kita tahu sekolah juga udah dibikin sistem zonasi gitu. Tapi sistem zonasi ini aku salah satu orang yang nggak setuju gitu. Karena kenapa? Nggak semua anak itu atau semua orang itu dekat dengan fasilitas pendidikan gitu. Mungkin aku yang ada di kota Bandung gitu, setiap kecamatan tuh pasti ada sekolahnya gitu. Dari mulai SD, SMP sampai SMA itu setiap kecamatan pasti punya minimal satu SD, satu SMP, satu SMA. Tapi buat teman-teman kita yang bukan di perkotaan, bahkan dalam satu kecamatan aja mereka belum tentu punya SMA gitu. Kemarin aku udah 2 kali pengabdian di daerah Subang gitu, dan aku tanya gitu ya ke salah satu kecamatan itu hanya memiliki satu SMA gitu, bahkan itu pun SMA-nya SMA swasta gitu. Jadi untuk teman-teman di sana yang ingin sekolah tuh bukan berdasarkan nilai gitu, bukan berdasarkan keahlian mereka dalam memiliki dalam memahami pembelajaran gitu, tapi di mana yang sekolahnya dekat dia bisa mengakses pendidikan gitu. Sedangkan teman-teman yang dia jauh dari fasilitas pendidikan, mereka nggak punya akses pendidikan buat melanjutkan pendidikan itu tadi gitu. Nah ini juga jadi salah satu tantangan buat kita semua, bagaimana sih kita bisa menyelaraskan kesetaraan pendidikan ini gitu. Karena ya tadi gitu, nggak semua orang akhirnya dengan sistem zonasi ini memiliki akses pendidikan yang sama. Itu mungkin salah satunya. Kalau dari Kang Razi sendiri gimana nih? Oke, aku juga ya. Oke, aku juga bukan apa maksudnya sudah beberapa kali melakukan pengabdian juga ya, pengabdian masyarakat sama seperti Kang Darin. Kebetulan aku sudah 3 kali, 2 kali itu di Kabupaten Bandung dan 1 kali di Kabupaten Sumedang, dan memang permasalahan pendidikan itu berawal daripada fasilitasnya. Terkait fasilitas pendidikan, oke lah kalau tingkat SD. Untuk tingkat SD kita harus mengakui bahwa jumlahnya sudah cukup banyak. Bahkan di beberapa desa itu ada yang justru mereka kekurangan murid dan akhirnya sekolahnya itu digabung. Jadi 2 sekolah atau 3 sekolah itu digabung. Permasalahannya bukan di SD. Permasalahannya adalah di SMP dan SMA. Itu susah. Di waktu aku di Pangalengan itu jarak ke SMA-nya itu sekitar 10 atau 15 kilo gitu. Dan itu hanya ada satu dari beberapa kecamatan. Itu betul-betul susah gitu. Itu masih di Jawa Barat, di Kabupaten Bandung. Kita gak tahu di daerah lain atau bahkan di provinsi lain yang mungkin akses pendidikannya lebih sulit lagi. Nah, bicara tentang akses pendidikan juga, ini kan sebetulnya di undang-undang itu, balik lagi ya, amanat undang-undang, amanat konstitusi adalah setiap warga Indonesia berhak mendapatkan akses pendidikan. Bahkan itu juga mengatur
setiap warga negara asing itu berhak mendapat pendidikan di Indonesia. Artinya pendidikan ini hal yang betul-betul inklusif gitu. Nah, tinggal kemudian bagaimana fasilitasnya diadakan, kemudian juga jadi fokus pemerintah. Kan per hari ini kebijakannya kemarin kita tahu sendiri kan, bahwasannya pendidikan bukan lagi jadi program prioritas tapi pendukung gitu. Nah, ini juga perlu jadi koreksi untuk pemerintah. Kalau misalkan pendidikan itu bukan hal pendukung, pendidikan itu adalah hak asasi manusia untuk masyarakat Indonesia, yang mana seharusnya itu menjadi program prioritas gitu. Dan sebetulnya anggaran kita juga nggak kecil-kecil banget. Anggaran bidang pendidikan di tahun 2024 itu kurang lebih 700 triliun, 750 triliun kalau nggak salah. Masalahnya di mana distribusi dananya itu? Masalah distribusi dana ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah ataupun di dinas-dinas ya. Karena pada praktiknya mungkin banyak teman-teman yang nanti akan menyampaikan, oh iya dulu sekolah saya begini. Termasuk dulu ketika saya sekolah, saya SMK, walaupun swasta tapi sebetulnya aturannya itu sama, harus ada transparansi karena mereka juga dapat dana BOS, bantuan operasional sekolah. Tapi itu nggak ditransparansikan sebetulnya. Pun ditransparansikan sebetulnya angka-angka itu bisa dimainin. Nah, ini yang perlu ada audit di setiap sekolah, di setiap kantor cabang pendidikan dan lain-lain gitu. Jadi hal-hal yang sistematis ini juga perlu jadi perhatian. Jadi kita jangan kemudian kita hanya membahas praktiknya aja di lapangan, karena sebelum sampai ke lapangan ada hal-hal yang ada dibahas itu di meja dewan gitu. Nah, ini meja-meja pemerintah ini yang perlu kita awasi sekarang, yang perlu kita kritisi, kita kontrol dan kita beri masukan bahwa kemudian per hari ini pendidikan di Indonesia ini tidak inklusif. Tidak inklusif artinya kalau kita lihat sekolah-sekolah di kota-kota besar, kota Bandung, di kota Jakarta gitu ya, banyak yang SPP-nya bahkan puluhan juta setiap bulan. Kita geser sedikit, banyak sekolah yang bahkan gak punya guru ASN gitu. Pun ASN paling kepala sekolah atau yang guru-guru dengan jabatan tinggi gitu. Dan mereka kekurangan guru gitu. Nah, ini pemerataan seperti ini yang perlu menjadi perhatian gitu. Jadi akses itu harus menjadi utama, tapi yang lebih utama lagi adalah bagaimana sistem itu dibuat dengan baik, termasuk kurikulum. Kurikulum jangan sampai kita berubah-berubah dengan bahasa kita beradaptasi dengan perkembangan zaman, tapi ternyata perubahan kurikulum yang ada ini hanya perubahan kebijakan dari setiap perubahan menteri, perubahan kabinet, yang sama dengan omong kosong, sama dengan nol gitu. Kayak kemarin perubahan nama penerimaan siswa baru itu kan berubah nama. Nah, apakah sistemnya kemudian berubah dengan signifikan? Apakah kemudian sistemnya itu berubah dan memberikan dampak yang lebih baik? Kan belum tentu juga gitu. Oke. Tadi dengan penjelasan yang aku udah berasa ke brainwash banget. Tapi aku tadi sedikit nge-highlight tentang pengabdiannya akang-akang tadi ya. Tadi ada yang udah berapa kali ke mana dan berapa kali kemana. Jadi memang Jabar Bergerak ini kontribusi untuk pendidikannya memang cukup tinggi banget ya. Nah, dari akangnya sendiri nih sebagai bagian dari Jabar Bergerak ini tantangannya buat pendidikannya itu apa tuh? Dari bagian Jabar Bergeraknya aja deh. Dari Kang Darin. Jadi kalau untuk Jabar Bergerak ini memang jika tadi kan masalah pendidikan yang Kang Rasi salah satunya mention adalah masalah infrastruktur. Memang kita kan sebagai anak muda juga belum memiliki kapasitas untuk sampai kita memberikan infrastruktur yang lebih baik. Tapi tugas kita di sini adalah untuk menginspirasi orang untuk membuat kebaikan yang sama gitu. Pada akhirnya kebaikan kolektif ini bersatu jadinya kebaikan yang besar kayak gitu. Dan di sini juga tugas kita sebagai komunitas Jabar Bergerak ini yaitu itu tadi gitu. Untuk menghimpun kekuatan-kekuatan kecil ini menjadi kekuatan yang besar gitu. Mungkin dengan kekuatan kita sekarang ya kita hanya bisa memberikan pembelajaran secara gratis. Pandangan kita sebagai mahasiswa yang kita transfer kepada anak-anak kecil atau bahkan mungkin anak-anak yang udah mulai masuk sekolah menengah gitu. Tapi dengan adanya gerakan kita di sini, kita itu harapannya bisa menginspirasi gitu.
pengusaha-pengusaha besar atau mungkin donatur-donatur yang tergerak hingga akhirnya mereka mau untuk memberikan donasi yang besar kepada masalah pendidikan ini gitu. Nah, karena tadi gitu, kalau hanya dengan kapasitas kita masih belum mampu gitu untuk mencapai ke sana. Tapi yang kita butuhkan di sini adalah kolaborasi bersama gitu, hingga akhirnya dapat menciptakan perubahan yang besar untuk masalah pendidikan kita sekarang. Jadi memang apa ya, tugas kita menginfluence ini ya biar tadinya memang dari masyarakat, bukan masyarakat sih, mungkin hanya segelintir orang, tapi sedikit-sedikit juga itu bisa jadi kekuatan yang besar gitu kan ya. Minimal dari yang gak sadar akhirnya sadar gitu. Ya betul. Kalau dari Kang Razinya sendiri nih gimana? Oke. Kalau misalkan kita bicara tantangan dalam dunia pendidikan, terutama yang ada yang kita jalankan di JBZ Kota Bandung, sebetulnya tantangannya itu adalah organisasi non government seperti kami ini biasanya karena kami lingkupnya di wilayah kota. Jadi sebetulnya untuk kita targeting tuh susah-susah gampang. Artinya sebetulnya mau kita bantu tapi mereka juga bukan level yang memang seharusnya dibantu. Tapi kalau kita gak bantu juga sebetulnya mereka ada hal-hal yang bisa kita bantu. Jadi gambling sebetulnya. Lain soal kalau misalkan kemudian kita berikan bantuan-bantuan itu di daerah desa, itu lebih mudah sebetulnya. Nah, tapi tantangan berikutnya apa sebetulnya? Tantangan berikutnya adalah gerak-gerak teman-teman seluruh organisasi non-government, organisasi LSM yang fokus khususnya di bidang pendidikan dan kemanusiaan. Itu memang terkadang ada kebijakan-kebijakan ataupun bisa dikatakan tendensi-tendensi dari lingkungan atau mungkin juga dari stakeholder, itu juga bisa aja mempengaruhi ruang gerak kami gitu. Nah, ini yang kemudian betul tadi kata kolaborasi ini perlu kita majukan antara pemerintah, masyarakat, pun juga terutama teman-teman mahasiswa. Perlu adanya sinergitas di dalam kita memperjuangkan suatu hal. Ada yang membuat kebijakan, ada yang menjalankan, ada yang mengkritisi gitu. Jadi semua ini seimbang gitu. Jadi kita jangan kemudian ketika kita hari ini menjalankan suatu perjuangan untuk membantu teman-teman yang memang membutuhkan bantuan, itu adalah jangka pendek. Itu adalah yang bisa kami lakukan sekarang. Bicara jangka panjang itu juga bicara tentang sistem, bicara tentang kebijakan. Maka kemudian kita selain juga harus memberikan bantuan, kita juga harus memberikan kritikan kepada yang membuat sistem, kepada penyelenggara negara. Kayak gitu. Jadi memang apa ya, harus ada kesadaran tersendiri dulu dalam diri masing-masing berarti ya. Dan memang Jabar Bergerak ini menginfluence agar si masyarakat atau orang-orang yang memang belum sadar akan pentingnya pendidikan ini bisa tersadarkan gitu kan ya. Nah, jadi buat ngelihat dari visi misi dan kontribusi dari Jabar Bergerak ini, hal apa sih yang memang terpikir bahwa pendidikan itu memang sepenting itu, bukan hanya mungkin manfaatnya bukan buat diri sendiri, tapi memang ini tuh bisa bermanfaat untuk orang sekitar gitu. Dari Kang Razi boleh. Sepenting apa pendidikan itu sesimpel ketika ada orang yang mengatakan pendidikan itu tidak penting, maka itu sama dengan pendidikan itu penting. Artinya apa? Artinya cara kita berpikir, cara kita bernalar dan berlogika itu juga dipengaruhi pendidikan. Oke lah, misalkan teman-teman menggunakan studi kasus, banyak orang-orang hebat, orang-orang yang triliuner itu sekolahnya gagal segala macam. Teman-temannya lihat dia udah berhasil. Ketika dia belum berhasilnya, dia juga udah punya bekal. Nah, kita mau ngikutin kayak gitu, jadi bekal enggak, jadi orang enggak, ya enggak tahu jadi apa gitu. Nah, ini yang kemudian begitu pentingnya pendidikan gitu. Kita tahu, kita sering dengar tentang pekerja-pekerja asing yang ada di Indonesia. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sebetulnya kita belum mampu untuk bersaing sampai harus mendatangkan orang asing. Nah, itu sebetulnya kita harusnya sadar
hal-hal seperti itu kan menunjukkan kalau misalkan ternyata kita belum berhasil nih dalam pendidikan, kita belum berhasil mengembangkan sumber daya manusia kita gitu. Nah, balik lagi sebetulnya kalau ada yang bilang pendidikan itu gak penting, apalagi kemarin ada menteri yang bilang IPK itu gak penting. Nah, itu menunjukkan kalau misalkan pendidikan itu penting. Kenapa? Karena orang yang berpendidikan dengan baik tidak akan berbicara pendidikan tidak penting. Karena orang yang berpendidikan baik akan merasakan bagaimana pendidikan itu memberikan pengaruh pada dirinya dan juga lingkungannya. Tadi agak tersungging sedikit tentang IPK itu penting ya. Jadi memang kalau misalkan udah ada yang ketar-ketir ini udah mau ke C ke D, mending langsung chat dosennya deh, Bu, Pak gitu kan, ini saya gimana buat perbaikan nilai gitu kan. Nah, kalau dari Kang Darinya sendiri gimana nih? Jadi kenapa pendidikan itu penting gitu ya? Menurut saya pendidikan itu adalah makna hidup gitu. Kan kita pasti selalu mempertanyakan dalam diri sendiri gitu. Beranjak kita dewasa kita bertanya, apa sih sebetulnya tujuan kita hidup gitu? Apakah untuk mencari materi sebanyak-banyaknya gitu? Apakah untuk misalkan kita bisa menguasai seluruh dunia gitu kan? Tapi ternyata makna hidup kita itu kan adalah untuk bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Filsuf-filsuf dari Yunani kuno gitu memikirkan hal itu gitu. Apa sih sebenarnya untuk apa kita hidup? Apakah untuk beribadah dan yang tadi sudah saya sebutkan gitu. Nah, sebenarnya makna hidup itu adalah untuk kita bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah, bagaimana cara kita dapat bermanfaat bagi orang lain itu melalui pendidikan gitu. Nah, maka dari itu pendidikan itu menurut saya penting karena tadi gitu, bukan hanya sebagai hak aja tapi udah jadi kebutuhan kita gitu. Kita dapat dikatakan manusia yang baik gitu, kita dapat dikatakan manusia berkualitas itu melalui pendidikan gitu. Nah, karena itu pendidikan menurut saya juga jadi salah satu makna hidup gitu. Dan pendidikan itu bukan berorientasi pada hasil tapi juga pada proses gitu. Karena dalam proses pendidikan itu tadi gitu banyak hal-hal yang enggak kita sadari itu juga ada dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Mungkin kalau misalkan kita bersekolah SD, SMP itu kan ujung-ujungnya apa? Pasti kalau ditanya tuh supaya kita dapat melanjutkan sekolah, supaya kita bisa kerja gitu. Mungkin juga banyak teman-teman aku gitu yang kalau ditanya, apain sih kamu kuliah gitu? Ya buat kerja buat dapat duit gitu. Padahal kan lebih dari itu gitu. Nah, pendidikan itu makna hidup gitu. Di dalam proses pembelajaran tadi kita diajari bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana juga cara kita mendapatkan ilmunya gitu, bagaimana cara kita beradab. Nah, itu menurut aku pendidikan itu sebagai makna hidup. Jadi memang apa ya, bukan hanya formalitas kayak udah kita lulus, kita dapat ijazah kerja dan segala macam, tapi memang luas gitu kan ya. Kalau misalkan kita apa ya, kita dalami lagi gitu kan. Nah, tadi udah sangat dalam banget nih sampai ke makna kehidupan nih ngomongin pendidikan ini. Nah, kalau dari Akangnya sendiri sebagai mahasiswa dan juga mahasiswa yang udah bisa dibilang sangat mendalami tentang pendidikan, mungkin buat tanggapannya terhadap mahasiswa ini kontribusinya di pendidikan era sekarang harus kayak gimana nih? Sebagai maksudnya ngasih tahu gitu kita sebagai mahasiswa tuh bisa berkontribusi juga di pendidikan gitu. Boleh dari Kang Darinya. Jadi untuk pendidikan ini kita sebagai mahasiswa memang udah termasuk juga ya dalam salah satu SMA perguruan tinggi itu. Jadi kita sebagai mahasiswa diharapkan dengan kita yang memiliki titel mahal yang udah melanjutkan pendidikan lebih lanjut dapat mengaplikasikan ilmu yang udah kita dapatkan kepada masyarakat luas tadi gitu. Nah, kontribusi yang mahasiswa lakukan ini aku harapannya sih bisa meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia gitu. Jadi jangan hanya guru aja yang merasa memiliki beban untuk mengajarkan pendidikan ke masyarakat Indonesia, tapi juga mahasiswa gitu. Mungkin dia harus secara formal, tapi juga bisa secara informal. Alhamdulillah aku senang banget gitu ya, sekarang udah banyak banget komunitas-komunitas sosial yang mereka itu tergerak hatinya dalam bidang pendidikan gitu. Ada komunitas yang mereka tuh ngajarin gimana sih cara menghadapi UTBK gitu. Ada juga yang banyak ngelakuin pengabdian ke sekolah-sekolah di desa-desa. Ada juga komunitas yang mungkin mereka juga baru melakukannya secara konten-konten di media sosial. Artinya mahasiswa sekarang udah cukup banyak juga yang aku lihat nih berorientasi tujuannya buat pendidikan ini gitu. Makanya aku udah seneng banget banyak kontribusi mahasiswa terhadap dunia pendidikan kita sekarang. Dan aku rasa itu emang udah tepat sih dimulai dari hal-hal seperti itu dulu untuk kita juga dapat tadi menyadarkan orang lain gitu. Kalau dari Kang Razinya gimana nih? Oke,
eh, terkait peran mahasiswa ya. Sebetulnya peran mahasiswa itu betul-betul luas. Kita sering dikenalkan mahasiswa sebagai penyambung lidah masyarakat dengan penguasa gitu. Nah, sepakat tadi dengan apa yang disampaikan dengan Kang Hanif bahwasannya mahasiswa hari ini udah banyak melakukan kontribusi nih di dunia pendidikan khususnya, baik itu aksi, konten atau hal-hal lain. Sebetulnya harusnya pemerintah itu sadar dengan adanya gerakan masif ini, itu artinya ada yang nggak beres di pendidikan gitu. Bukan berarti kemudian jika udah beres gerakan-gerakan ini dipadamkan, tapi harus terus ada untuk apa? Untuk terus mengembangkan. Nah, aku ingin notice lagi kalau misalkan aksi-aksi yang kita semua lakukan hari ini itu adalah jangka pendek. Bukan berarti gak bagus, itu sangat bagus gitu. Kita membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di depan mata kita. Tapi kita juga sekiranya harus memikirkan jangka panjangnya. Kita selalu dibunyikan dengan Indonesia Emas 2045 itu kan 20 tahun lagi. 20 tahun lagi kalau misalkan kita terus bergerak di ruang yang di sini-sini aja, kita pada aksi-aksi nyata tanpa adanya hal-hal akademik yang kita dorong atau kemudian juga kebijakan-kebijakan yang kita kritisi bersama. Nah, itu teman-teman nggak akan memberikan dampak berkelanjutan gitu. Permasalahannya akan tetap ada, tapi permasalahan baru akan datang gitu. Maka kemudian selain juga pada aksi-aksi nyata yang kita lakukan, kita juga harus melakukan kritik-kritik terhadap kebijakan yang ada, terhadap sistem yang ada. Kalau kita gak bisa kasih saran, kita gak bisa kasih masukan, ya itu gak masalah. Yang penting kita kritik dulu. Dan yang penting kritiknya itu juga kritik membangun, kemudian juga kritik yang memiliki dasar. Jangan kemudian kita ngomongnya kritik padahal kita menghujat, padahal kita hanya menjatuhkan supaya FYP, supaya viral. Nah, itu gak penting. Harusnya kritik yang kita sampaikan juga itu berbobot. Nah, lebih dari itu, karena tadi juga udah disebutin ya, aku juga mahasiswa ilmu politik. Jadi kalau dari tadi yang aku sampaikan adalah terkait dengan pemangku kebijakan yang artinya bersinggungan langsung dengan hal yang berbau politik. Politik sebenarnya kalau misalkan kata filsuf Yunani, kita tahu Aristoteles, politik itu adalah langkah ataupun proses untuk mencapai kebaikan bersama. Nah, kebaikan bersama ini kan luas dan jangan sampai kita artikan kebaikan bersama siapa, tapi kebaikan bersama secara holistik. Nah, termasuk juga dalam bidang pendidikan, langkah-langkah politik harus dilakukan untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada. Maka kemudian bagian mahasiswa adalah mengkritisi proses-prosesnya, mengkritisi sistemnya, mengkritisi kebijakannya, sehingga kemudian kebijakan yang dimunculkan adalah kebijakan yang pro terhadap rakyat, kebijakan yang bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada hari ini, juga visi-visi yang ada di depan mata, yang ada di 20, 30, bahkan 100 tahun ke depan. Mungkin gitu. Oke, jadi memang apa ya yang sudah tadi dijelaskan, kita sebagai mahasiswa juga sebenarnya bisa banget buat berkontribusi gitu kan. Jadi kalau misalkan kan biasanya udah apa ya, ada istilah kayak mahasiswa itu yang paling kritis gitu kan, yang kalau misalkan ada apa-apa yang pemerintah sahkan langsung di demo gitu kan. Jadi mahasiswa-mahasiswa kritis ini memang sangat diperlukan, tapi memang harus ada dasarnya, harus ada alasan yang kuat gitu kan, harus ada alasan yang jelas gitu. Nah, terakhir nih buat kita, buat masyarakat gitu, ada nggak pesan atau motivasi yang mau disampaikan sama mahasiswa-mahasiswa atau sama masyarakat yang memang apa ya, kita tuh lagi dalam proses belajar, dalam proses mencapai pendidikan atau makna tujuan hidup tadi gitu. Dari Kang Darinnya boleh. Pesan aku sih buat masyarakat luas gitu ya, buka mata lagi gitu terhadap pendidikan kita sekarang gitu. Apakah menurut teman-teman pendidikan kita sekarang itu udah mencapai sesuatu yang ideal atau belum gitu. Ketika sudah mencapai hal yang ideal, maka apalagi yang perlu ditingkatkan dari pendidikan saat ini. Jika menurut teman-teman ini masih belum ideal, maka dari itu coba kita buka lagi gitu mata kita.
kita rincikan lagi apa sih yang membuat hal ini menjadi bukan ideal gitu. Nah, karena itu hal ini juga nggak bisa dilihat hanya dari satu bola mata aja gitu, tapi juga harus banyak mata yang melihat sistem pendidikan kita sekarang gitu. Perlu adanya kritisi, betul seperti yang tadi Razi sampaikan juga, untuk melihat sistem pendidikan kita sekarang bagaimana. Maka dari itu aku harap adanya gerakan dari masing-masing insan gitu ya, untuk mengkritik sistem pendidikan kita sekarang gitu. Karena harapannya dengan adanya kritik ini, dengan gerakan teman-teman ini, orang-orang tuh jadi semakin terbuka lagi gitu, semakin tersadarkan akan pendidikan itu penting gitu. Karena pendidikan memang sepenting itu gitu kan, penting banget gitu. Maka dari pendidikan tadi yang aku bilang gitu, untuk memaknai kehidupan kita gitu. Dengan adanya pendidikan ini harapannya kita dapat bisa lebih bermanfaat bagi orang lain juga akhirnya dapat bermanfaat buat diri kita sendiri gitu. Akhirnya mungkin juga kalau misalkan kita bermanfaat bagi orang lain, hati kita juga jadi tenang gitu kan. Iya. Tenang, oh karena ternyata aku hidup ini udah mencapai makna hidup gitu, aku udah bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau karena aku Islam gitu ya, aku mungkin di akhirat nanti aku tenang gitu, karena oh aku udah dapat bermanfaat bagi orang lain, aku bisa memberikan pendidikan buat orang lain gitu. Maka dari itu aku juga ingin mengajak teman-teman semua untuk kita bergerak sekecil apapun, untuk lebih menyadarkan lebih banyak orang lagi untuk tergerak dalam bidang pendidikan ini gitu. Iya, betul. Kalau dari Kang Razinya boleh? Oke. Pesan yang mungkin bisa aku sampaikan, yang pertama, teman-teman yang hari ini sudah bergerak memperjuangkan nasib-nasib pendidikan di negara kita, di lingkungan kita, teruskan. Jangan ada kata menyerah. Kalau teman-teman merasa mulai capek, teman-teman lihat lagi teman-teman hari ini sudah ada di mana, teman-teman nasibnya hari ini seperti apa, dan lihat banyak orang yang menginginkan posisi kita. Dan jangan kemudian teman-teman berpikir, ngapain gue harus pikirin nasib orang, toh kita sendiri belum baik. Kalau kita belum baik, maka kita perbaiki bersama, bukan perbaiki sendiri. Karena bisa jadi nasib teman-teman yang kurang baik itu akibat banyak orang yang nasibnya lebih tidak baik lagi gitu. Nah kemudian kita juga harus berpikiran egaliter. Kita harus berpikiran sama rata. Dalam hal pendidikan, inklusif itu artinya semua memiliki akses yang sama. Bukan berarti kemudian orang yang tadi kan kalau misalkan kita bicara zonasi juga, itu kan artinya orang dengan prestasi sebaik ataupun seburuk apapun, dia bisa memiliki kesempatan sekolah yang sama. Itu betul. Tapi alangkah baiknya kalau di undang-undang itu orang yang berprestasi memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan khusus, mendapatkan pendidikan yang lebih spesial. Artinya secara simpel saya beranggapan kalau misalkan orang-orang yang memiliki kemampuan lebih bisa dilakukan seleksi untuk sekolah di mana. Jadi kita jangan sistem zonasi, tapi sistem seleksi by nilai. Gitu. Nah kemudian, terkait akses lebih jauh lagi bahwa semua orang itu punya hak. Jadi walaupun fungsi sekolah itu adalah mencerdaskan. Jadi kalau teman-teman merasa belum cerdas, itu adalah tanggung jawab sekolah untuk mencerdaskan teman-teman. Nah, juga kemudian yang perlu disampaikan adalah kita juga harus terus mengawal proses-proses perkembangan pendidikan yang ada dan pergerakan-pergerakan, perjuangan-perjuangan yang ada gitu. Satu hal yang ingin aku sampaikan adalah kalau misalkan aku juga kebetulan Islam, ada teman-teman tahu hablum minallah, hablum minanas, hablum minal alam. Dalam hal pendidikan, hablum minanas ini adalah yang terpenting gitu. Hubungan kita terhadap manusia. Kalau kemudian pendidikan itu tidak kita perjuangkan, maka hablum minanas kita, hubungan kita terhadap manusia ini perlu dipertanyakan gitu. Apakah kita sudah memiliki empati yang baik atau belum gitu. Karena juga dalam pendidikan, dalam dunia pendidikan sebetulnya hablum minanas ini bukan hanya Islam, tapi semua manusia itu juga hablum minanas gitu. Hubungan sesama manusianya ini juga satu nilai yang ada di pendidikan. Maka kemudian pendidikan itu menjadi hal yang penting, baik untuk hari ini maupun hari esok gitu. Mungkin itu sih. Oke. Jadi memang buat teman-teman yang mungkin belum tersadar bahwa pendidikan itu penting, terus
selain tentang apa ya, tentang ke hubungan manusia, tapi itu masuk juga ke makna sampai ya kontribusi-kontribusi yang lainnya gitu. Mungkin segitu aja kali ya percakapan kita, obrolan kita tentang pendidikan. Ya intinya semuanya tentang sadar bahwa pendidikan itu penting banget, bukan buat diri kita tapi buat semuanya gitu. Aku Vika, aku mau ngucapin terima kasih juga buat Kang Hanif sama Kang Razi. Mungkin ini bisa menginspirasi teman-teman ya yang nonton. Segitu dari aku semuanya. Dah.